Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak beroleh hidup yang kekal. Bacaan Injil Selasa 2 November 2021, Yohanes 6 ayat 37-40. Di rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang selalu ada dalam benak kita itu adalah, kemana orang-orang yang sudah meninggal? Kemana mereka pergi? Pertanyaan ini meski sudah dijawab oleh berbagai kalangan, baik dari segi ilmu pengetahuan, psikologi, ataupun dari dunia klinik, tetapi tetap saja tidak pernah memuaskan kita sebagai manusia yang ingin mencari jawaban itu. Di tengah kebingungan itulah Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang singkat dan jelas, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kepercayaan kepada Kristus Putra Allah adalah sebuah jawaban terhadap hidup manusia setelah kematian. Yesus adalah sang sumber kehidupan yang diberikan Bapa kepada dunia. Itulah mengapa gereja merayakan arwah semua orang beriman setiap tanggal 2 November. Hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Gereja Katolik untuk memperingati arwah semua orang beriman. Alasan kita mengenang arwah umat beriman karena kita percaya bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Dasarnya ialah Yesus Kristus yang hidup dan wafat, kemudian bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. Karena itu, semua orang yang meninggal dalam nama Tuhan pasti akan mengalami kebangkitan. Gereja Katolik merayakan hari arwah dengan tujuan untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi semua orang beriman yang telah meninggal. Tepatnya sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus, tanggal 1 November. Dengan mempersembahkan kurban Ekaristi pada hari arwah ini, imam bersama umat mengharapkan agar semua orang beriman yang telah wafat disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Sejak awal Kristianitas, praktek dan tradisi memperingati dan mendoakan arwah telah berkembang di dalam gereja melalui teks-teks liturgi awal sejak Perjanjian Lama, dan sudah menjadi tradisi biara Benediktin sejak abad ke-6.
Praktek ini bermunculan pula di Spanyol maupun Jerman. Tradisi inilah yang kemudian hari diikuti oleh keuskupan di Eropa sampai menjadi peringatan universal gereja. Dasar teologis dari perayaan Hari Arwah tidak dapat dilepaskan dari ajaran gereja, bahwa arwah semua orang beriman belum disucikan sepenuhnya dan masih harus menjalankan penyucian agar dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Proses penyucian ini disebut gereja sebagai purgatorium atau api penyucian. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Itulah sebabnya mengapa gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 November dan mendoakan semua arwah orang beriman pada tanggal 2 November. Karena kedua perayaan tersebut menunjukkan suatu refleksi iman, bahwa selalu ada ikatan kasih yang kuat antara yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah bahagia di surga. Bapak Ibu yang terkasih, di beberapa tempat yang sudah terbiasa dengan perayaan ini, atau di tempat Bapak Ibu berada saat ini, biasanya 1000 lilin akan menyala di setiap pemakaman sanak saudara kita. 1000 untayan kata doa akan mengalir penuh harapan demi kebahagiaan kekal. Lilin-lilin itu bukan sekedar menghiasi makam atau mengotori makam. Dengan bantuan doa-doa kita dan seluruh gereja, kita berharap bahwa bagi mereka yang masih berada di api penyucian, baik itu orang tua kita, sanak saudara kita, atau semua orang yang telah berpulang, mereka dapat menikmati kebahagiaan kekal dalam surga, dalam persatuan dengan seluruh orang kudus. Untuk mendoakan mereka secara khusus pada peringatan arwah ini, gereja menganjurkan amal dan indulgensi penuh pada kita dengan mengunjungi makam dan mendoakan mereka, atau mengunjungi gereja atau tempat doa-doa dan mendaraskan doa Bapa kami dan syahadat iman kita. Mereka yang telah selamat akan mencapai visio beatific atau bertatapan wajah dengan Tuhan. Saat itu, bila mereka mendoakan kita, doa mereka lebih cepat sampai kepada Tuhan. Namun mereka hanya bisa mendoakan kita kalau kita mendoakan mereka. Inilah yang dinamakan bersatu dalam kenangan penuh rahmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain mendoakan mereka yang telah berpulang, peringatan arwah ini juga sekaligus merupakan refleksi iman bagi kita. Memento mori, ingatlah akan kematian. Dengan mengenang mereka yang telah berpulang, kita pun diingatkan bahwa akan tiba saatnya bagi kita pun akan menyusul mereka. Karena itu, tiada yang lain selain membuat hidup ini bermakna setiap hari. Kita diingatkan untuk mempersiapkan diri kita untuk selalu berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan dengan amal baik kita, kesalehan kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, agar kelak ketika Tuhan datang, kita juga mendapat kebahagiaan kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati.
Semoga Engkau meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.